Bagaimana cara mendirikan sebuah corporation? Corporationnya coba saya jelaskan yang di Indonesia ya. Yang tadi sudah saya singgung ya, intinya kita harus ke akta notaris, terus di sana ada beberapa hal lagi. Salah satunya yang berbeda dari UD dan JV adalah, itulah yang menarik. Nama PT itu nggak boleh sama. Terus permodalan juga begitu. Syarat modal awalnya PT agak lebih besar daripada JV sama usaha dagang. Kira-kira begitu. Terus di sini kita mau cerita tentang hak-haknya para pemegang saham. Boleh voting, yang tadi saya bilang, kalau yang punya banyak, ya berarti hak votingnya banyak, ada yang dipilih jadi dewan komisaris, komisaris utama, misalnya begitu. Kemudian nanti akan mendapatkan sebagai net income-nya perusahaan melalui proses mekanisme yang tadi saya sebut dengan dividen. Ada juga istilah preemptive right, misalnya begini. Kalau sekarang saya punya, misalnya buat gampang ya, PT-nya hanya punya 10 lembar saham beredar. Saya punya satu. Satu dari 10 berarti saya punya 10%. Nanti kalau PT-nya sahamnya 10 lembar itu berkembang jadi 20 lembar. Berarti saya tetap dianggap punya 2 dari 20 biar hak saya itu tetap 10%. Terus kemudian kalau asetnya nanti mengalami kebangkrutan perusahaan ini, terus asetnya dijual semua, dilikuidasi. Sisanya kalau habis bayar utang masih ada sisa cash, nanti dia akan mendapatkan residual claim. Itu haknya pemegang saham ya. Berbicara lanjut mengenai saham yang nanti akan menjadi jurnal pertama kita hari ini adalah jurnal penerbitan saham. Nah, kalian kenali dulu. Saham itu nanti ada istilah authorize. Authorize itu artinya ketika kalian tadi mendirikan formation, pertama kali mendirikan notaris, di depan notaris sebuah PT, kalian sepakati dulu ya bersama dengan para pemegang saham yang lain itu, berapa sih nanti sampai continuous, PT ini berarti kan diasumsikan panjang ke depan selama-lamanya berdiri. Kira-kira mau menerbitkan sampai sepanjang masa hidupnya PT, mau menjual berapa lembar saham. Terus kemudian hari itu kalian siap jual terbit berapa dulu. Jadi authorize itu diizinkan untuk terbit sepanjang masa hidup PT. Tapi yang issue itu yang benar-benar terbit saat itu. Terus kemudian bagaimana kira-kira par value-nya mau dianggap berapa? Itu sesuai dengan model yang dibawa masing-masing pemegang saham ya. Saya cerita lebih lanjut, untuk authorize yang diizinkan untuk terbit itu nggak ada jurnalnya. Tapi kalau yang issue, yang benar-benar terbit, ada jurnalnya. Mari kita simak sebelum persiapan ke jurnal, siapkan dulu ada istilah nanti par value. Saya selalu mengingatkan ini. Par value itu adalah nilai yang tertera di lembaran saham, per lembarnya itu loh berapa. Nanti kalau memang informasi par value tidak ada, berarti kalian dapat soal yang no par, nggak ada nilai tertera, tenang saja, nanti akan digantikan suatu istilah yang namanya stated value. Perlakukan sama saja. Par value, stated value itu nilai yang tertera di atas lembaran saham. Mari kita langsung gunakan itu dalam perhitungan yang pertama ya. Nanti kenali dulu nama-nama akun yang ada di chapter 13 ini. Dua sumber permodalan equity-nya corporation, kalau boleh saya singgung sedikit tentang sole proprietorship dulu ya, usaha dagang. Equity-nya hanya satu sumber, A Capital, kalau punyanya A. Kemudian kalau punyanya equity-nya partnership, CV, partnernya kan lebih dari satu. Misalnya si A tadi bekerja sama dengan B. Ya berarti ada A capital, B capital. Udah, itu kalau perusahaannya berbentuk partnership. Nah, kalau corporation, lihat. Tidak ada nama orang di dalam equity-nya. Kalian tidak akan lagi menemukan A capital, B capital, dan seterusnya. Tidak ada. Karena tadi itu. Yang pegang saham itu bisa berpindah-pindah. Nggak harus punyanya A, 1 jam lagi punyanya si B, dan seterusnya. Beda-beda. Sehingga kita bagi dua sumber utama permodalannya PT. Kenali dulu istilah return earning. Return earning itu apa? Return earning itu adalah akumulasi laba ditahan. Artinya, contoh, bayangkan. Tahun ini, tahun 2020, sebuah PT ABC ini misalnya menghasilkan laba 100 juta. Kalau dibagi keluar, itu tadi namanya dividen. Jadi net income yang diberikan keluar untuk para investor itu namanya dividen. Misal dividennya 10 juta. Masih ada sisa berapa teman-teman? 100 dibagi keluar jadi dividen 10, sisa berapa berarti yang ditahan di dalam? 90 juta. Nah, 90 juta tahan dulu tahun 2020.
Nanti tahun 2021, laba lagi 100 juta. Kali ini perusahaannya nggak mau bagi dividen sama sekali. Investornya nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa. Ditahan semua 100 juta itu untuk perkembangan perusahaan ke depan. Jadi tahun lalu ada 90, tahun 2021 ada lagi 100, 90 tambah 100 jadilah 190. Nah itu lama-lama semakin berkembang terus. Jadi bagian laba yang nggak dibagi keluar tapi ditahan di dalam untuk perkembangan perusahaan, itu namanya akumulasi laba ditahan. Itu namanya retain earning. Berarti retain earning yang semakin bagus, yang semakin positif. Tadi kalau sempat saya singgung tentang pertanyaan yang Karo, nah itu jelek berarti. Kalau retain earningnya sampai defisit, itu berarti tahapan berikutnya harus masuk likuidasi. Ya dilihat dulu sih, bisa diselamatkan. Nanti namanya ada reorganization, Carlo. Kalau misalnya nggak bisa diselamatkan, yang tadi kayak saya bilang sudah nggak bisa diselamatkan dari keuntungannya pemegang saham, dari keuntungan penjualan aset, ya berarti harus mau di likuidasi. Itu yang pertama ya, kita berpikir positif saja di chapter ini. Returning-nya tidak ada yang negatif, semuanya bagus, aman, positif. Nah, itu permodalannya PT yang berasal dari akumulasi laba ditahannya PT itu sendiri. Terus kalau tentang saham-sahaman, di sini ada istilah paid in capital. Paid in capital itu ada dua jenis saham yang bisa diterbitkan oleh sebuah PT. Saham biasa, common stock, saham istimewa namanya preferred stock. Bedanya apa? Kalau saham biasa itu belum tentu dapat dividen. Kalau preferred stock itu pasti dapat jatah dividen yang tetap. Entah perusahaannya sedang berkembang atau sedang menurun, tapi ada jatah tetap dividen yang sudah dijanjikan dan itu harus dibayar. Dan bahkan kalau janjinya itu dilengkapi dengan kata-kata kumulatif, kalau kita tahun lalu nggak bisa bayar, tahun ini harus bayarnya double. Yang tahun lalu sama yang tahun ini. Itu yang sifatnya yang stok yang istimewa, yang preferred stock. Common stock maupun preferred stock kalau kita berhasil menjual nilainya lebih tinggi di atas nilai yang tertera, nilai yang tertera tadi disebut dengan par value ya. Kalau kita mampu jual di pasar lebih tinggi dari par value yang tertulis, wah, kita bisa dapat keuntungan pemegang saham. Ini nama keuntungan dari penjualan saham, paid in capital in excess of par. Saham ditambah keuntungannya namanya paid in capital. Jadi ada dua sumber ya. Saham-sahaman itu paid in capital, kemudian yang akumulasi laba ditahan internal itu namanya retain earning. Ini kalau dalam bentuk statement of financial position atau balance sheet, neracanya teman-teman. Sudah tidak ada lagi nama orang ya. Adanya common stock, preferred stock, paid in capital, kemudian ada retain earning. Semuanya tetap saldo normalnya sebelah kredit, semakin banyak ya semakin bagus. Ini kalau misalnya punyanya satu orang ya, hanya satu nama, dua orang dua nama. Kalau corporation ya tidak ada namanya orang. Tapi tetap semuanya saldo normalnya tetap di kredit. Terus, nah ini menariknya. Kalau biasanya closing, ingat-ingat dulu ya, waktu kita di chapter 4 tentang completing the accounting cycle, waktu kita bicara jurnal penutup, closing entry, biasanya kalau kita tutup income summary, itu lawannya ke return earning. Bukan, kalau dulu apa? Income summary itu A capital. Terus barusan yang kita kerja bareng teman-teman, lihat ngecek assignment kalian waktu kerja partnership, income summary itu McGill Capital, Smith Capital, kan begitu. Nah, kalau di PT, coba lihat, tidak ada nama orang. Semua masuk ke return earning. Baru nanti, kalau dari return earningnya ada yang mau dibagi keluar jadi dividen, nanti ada jurnal tambahannya, teman-teman. Tapi intinya closing labanya income summary to return earning. Nah, terus ini struktur permodalannya ya. Ada common stock, ada return earning, totalnya namanya total equity.